Selamat datang di Payo, podcast asyik Ormawa bersama BMKM FIPA. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, apa kabarnya nih? Aku harap kalian baik-baik aja ya. Di sini aku Azala Friska sebagai moderator Payo podcast asyik Ormawa. Kali ini aku nggak sendirian nih. Jadi aku bareng abang-abang nih. Halo bang. Halo. Boleh kenalan dulu nggak sama teman-teman semua? Boleh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Muhammad Azliadi dan Muhammad Zulkarnain, bisa teman-teman panggil Yadi. Saya dari jurusan Ilmu Kelautan angkatan 2020, diamanahkan sebagai Gubernur Mahasiswa BMKM FIPA Unsri tahun 2023 dan ditemani dengan wakil saya. Halo semuanya, kenalin nama saya Raffi Al-Fatah, biasa dipanggil Rafli, dari jurusan Kimia angkatan 2020. Dan kali ini saya diamanahkan sebagai Wakil Gubernur Mahasiswa BMKM FIPA Unsri 2023. Oke, ngomong-ngomong berarti abang berdua ini yaitu Gubernur dan Wakil Gubernur BMKM FIPA ya. Betul. Ini pasti teman-teman semua tertarik nih tentang BEM gitu kan. Jadi bisa dijelasin nggak sih apa itu BEM gitu loh? Jadi secara umumnya BEM itu atau Badan Eksekutif Mahasiswa atau lembaga eksekutif di tingkat fakultas maupun tingkat universitas. Jadi BEM ini mempunyai 4 fungsi dalam pergerakannya gitu. Dalam untuk melancarkan segala program-programnya. Jadi 4 fungsi BEM ini dalam bidang pergerakan, bidang advokasi, pengabdian masyarakat dan juga event organizer. Nah, di keempat bidang ini di Badan Eksekutif Mahasiswa baik itu di tingkat fakultas maupun di tingkat universitas pastinya mempunyai dinas-dinas atau departemen-departemennya untuk menjalankan program-program dari 4 bidang tersebut. Berarti peran utamanya yaitu punya 4 pilar tadi ya? Iya, betul. Pasti mereka juga penasaran gitu kan gimana sih caranya mereka bisa masuk menjadi bagian atau anggota BEM gitu loh. Oke, untuk menjadi bagian BMKM FIPA sendiri itu ada namanya open recruitment ya. Di situ kami akan memberikan berkas untuk pendaftaran kepada mahasiswa-mahasiswa FIPA untuk bergabung di BMKM FIPA. Nanti kita ada seleksinya, seleksi administrasi, kemudian ada seleksi wawancara. Di situ nanti kami akan menyeleksi semua mahasiswa yang mendaftar secara internal, kemudian akan meloloskan siapa aja yang memenuhi kriteria. Dan setelah itu kita akan memberikan kelas magang ya. Kelas magang artinya setiap mahasiswa yang sudah mendaftar BEM akan mengikuti dinas-dinas yang sudah dipilih oleh dinas PPSDM sendiri untuk mereka belajar beberapa bulan sampai mereka menentukan apakah itu passionnya atau bukan. Kalau memang passionnya kita akan melanjutkan mereka di dinas tersebut. Kalau memang bukan, kita akan menentukan pilihannya lagi di mana mereka bisa menjalankan peran atau tanggung jawab itu dengan sebaik mungkin. Alurnya berarti cukup panjang bang ya. Iya. Untuk kriterianya sendiri gitu loh, gimana bisa masuk jadi bagian anggota BEM gitu? Oke, untuk kriteria itu tidak ada kriteria yang khusus ya. Yang penting mereka mempunyai niat ataupun kemauan, karena untuk di organisasi itu banyak bakal impact yang bisa didapatkan, dan impact itu sendiri bisa didapatkan karena kita memberikan pengabdian atau memberikan tanggung jawab kita, memberikan usaha kita kepada BMKM itu sendiri. Ketika kita sudah memberikan usaha, maka mendapatkan hasil dari usaha tersebut untuk mengupgrade atau meng-grow up-kan diri kita sendiri. Berarti kita upgrade atau meng-blow up diri sendiri tuh ya gabung organisasi gitu kan? Ya, grow up. Untuk tugas dan fungsinya, tanggung jawab gitu loh sebagai kita anggota BEM gitu loh, apa sih gitu? Oke, kalau untuk tugas atau tanggung jawab kita sebagai anggota BEM, yang pastinya memang tujuan kita utama di sini adalah untuk berkuliah, dan juga organisasi ini hanya sebatas untuk kita meluangkan waktu kosong kita ketika kita bosan atau bosan selama kita kuliah gitu. Jadi untuk kalian yang ikut organisasi itu kan pilihan kalian sendiri gitu. Karena tidak ada yang diwajibkan semua mahasiswa mengikuti organisasi. Jadi tinggal bagaimana tanggung jawab kalian yang sudah memilih organisasi tersebut untuk tetap bertanggung jawab dan tetap melaksanakan tugas selama kalian memiliki organisasi. Dalam hal ini BMKM FIPA ya. Jadi tanggung jawab dari kalian yang mengikuti organisasi itu sangat besar gitu.
Kalian bukan hanya tanggung jawab di selama perkuliahan, kalian juga tanggung jawab selama mengikuti BMKM FIPA ini ataupun organisasi yang kalian ikuti gitu. Jadi kembali lagi ke diri kalian masing-masing yang sudah menetapkan diri kalian untuk ikut organisasi. Jadi tanggung jawab sama tugasnya itu balik ke diri mereka masing-masing ya Bang ya. Terus untuk program kegiatan dari BMKM itu pasti banyak banget gitu kan? Banyak. Apa aja sih Bang? Jadi untuk BMKM FIPA sendiri itu memiliki 10 dinas dalam melancarkan atau melakukan program kerjanya gitu. Dan 10 dinas itu berbeda masing-masing bidangnya gitu. Ada dinas internal, dinas PPSDM, eksternal, DKV, terus dinas senor, dinas ekraf, dinas adkesma, dinas akro, sosial, dan polkastar. Nah, jadi dari ke-10 dinas tersebut itu memiliki koordinator bidang mereka masing-masing. Yang dimana koordinator bidang ini itu sebagai untuk mengevaluasi, terus juga untuk memonitoring dari program kerja atau kerja dari badan pengurus harian yang ada di dinas tersebut. Nah, mungkin program kerjanya ini Rafli secara garis besar ini. Ya, secara garis besar program kita yang tahun ini seperti tahun sebelumnya kita ada program yang namanya SSHC ya, dimana itu untuk mengembangkan minat bakat dari seluruh mahasiswa yang ada di FMIPA sendiri. Tapi tidak menutup kemungkinan yang lain juga kita adakan sebuah program sesuai dengan peran BEM sendiri atau pengabdian. Kita ada namanya MIPA Mengabdi, kemudian ada pergerakan kita ada SDGs Leadership, kemudian kita adkesma kita ada namanya ada ALFO ataupun ada FMIPA Center ya. FMIPA Center itu sendiri memberikan mahasiswa untuk dapat berkuliah karena dibantu oleh kita dari BEM untuk memberikan sebuah bantuan beasiswa gitu. Ngomong-ngomong tentang bantuan beasiswa nih Bang, itu gimana sih kriterianya ataupun alurnya dari beasiswa itu sendiri? Oke, untuk alurnya itu sendiri sama seperti pada umumnya kita mengisi formulir dan yang lain. Tapi untuk kriterianya mungkin kami memilih memprioritaskan untuk mahasiswa yang benar-benar membutuhkan, karena banyak teman-teman mahasiswa FMIPA itu yang memang pintar, ya bisa bilang pintar ataupun aktif dalam organisasi ataupun sering ikut dengan segala program yang ada di kampus ataupun luar kampus, namun mereka terkendala dalam pembayaran UKT karena masalah finansial. Di situ kami memfokuskan mereka untuk membantu untuk tetap melanjutkan pekerjaan mereka di dunia kampus seperti itu. Nah, satu lagi Bang, tentang MIPA Mengabdi ya. Ya. Itu apa aja sih yang dilakuin ketika kita mengabdi kepada masyarakat gitu? Oke, terkait dengan MIPA Mengabdi ya. Jadi di sini kami ada 2 program yang dimana itu subprogram dari MIPA Mengabdi. Yang pertama itu ada ekspedisi dan juga bina desa. Nah, memang ini berbeda tempat tapi satu tujuannya sama kayak gitu, yakni pengabdian pada masyarakat. Untuk di pengabdian masyarakat sendiri itu yang difokuskan adalah bagaimana cara kita bersosialisasi di lingkup masyarakat kayak gitu. Karena BMKM FIPA ini atau Badan Eksekutif Mahasiswa ini sebagai fungsi mereka sebagai pengabdian masyarakat pastinya perlu yang namanya bersosialisasi langsung pada masyarakat. Dalam hal ini kalau untuk pengabdian masyarakat yang penting kita itu nggak canggung ke masyarakat, terus juga bagaimana cara kita untuk mengembangkan desa tersebut, gitu. Apa sih potensi-potensi desa tersebut, gitu. Terus juga dari kita membawakan program apa sih untuk desa tersebut, gitu. Contohnya di bina desa nanti itu mau dibawa program apa yang memang itu dikhususkan untuk masyarakat di sana. Ngomong-ngomong tentang pengabdian juga nih ya, berarti itu kemungkinan besarnya ada kolaborasi nggak sama ormawa-ormawa lainnya? Oke, untuk kolaborasi pasti. Untuk di bidang pengabdian masyarakat itu nggak hanya di bidang pengabdian masyarakat ya, di seluruh bidang pasti akan berkolaborasi dengan ormawa yang ada di FMIPA. Dihususkan di sini mungkin di pengabdian masyarakat ya, di bina desa sendiri teman-teman jangan mengklaim bahwasanya desa binaan itu adalah desa milik BMKM FIPA, tapi desa binaan itu milik KM FIPA. Jadi seluruh KM FIPA boleh datang ke desa binaan tersebut dan juga mengabdikan dirinya untuk desa binaan tersebut kayak gitu. Jadi kami di sini tidak menutup diri untuk berkolaborasi dengan ormawa dalam hal ini pengabdian masyarakat. Berarti itu salah satu kolaborasinya juga gitu. Betul. Ya.
Terus nih Bang, kita kalau misalnya ikut organisasi itu kan punya banyak tugas, ya tanggung jawab. Ada nggak sih tantangannya ketika ngelakuin tugas tersebut? Oke, mungkin untuk tantangan melakukan tugas itu ada ya. Kita sebagai mahasiswa, kewajiban utama kita itu kan kuliah. Seperti apa yang dibilang gubernur tadi, kita ikut organisasi itu bukan dipaksa tapi kemauan kita sendiri. Nah, tapi ketika kita sudah memilih organisasi, kita harus memprioritaskan atau membagi prioritas kita antara kuliah ataupun organisasi. Jadi mahasiswa-mahasiswa yang memang sudah join ke organisasi udah wajib belajar namanya manajemen waktu. Nah, manajemen waktu itu nggak bisa dipelajari dalam satu pertemuan ataupun dalam satu materi, tapi perlu dilakukan secara lapangan. Artinya kita harus dipaksa dipertemukan ketika kita ada tugas-tugas kuliah, ada tugas-tugas organisasi, itu kita gimana caranya mengatur skala prioritas kita sendiri, dari mana yang skala prioritas utama, menengah, sampai dengan yang tidak menengah gitu. Jadi kita harus pintar bagaimana membagi prioritas itu sendiri agar semua itu berjalan dengan baik, maupun tugas dari kuliah kita kewajiban utama ataupun tugas dari organisasi tersebut. Berarti kita ketika ikut organisasi ini kita juga harus ikut belajar juga gitu kan, manajemen waktu, kegiatan gitu kan. Terus nih Bang, gimana sih BEM menjadi wadah mahasiswa untuk membangun keterampilan dalam bidang sosialnya gitu? Oke, berbicara tentang sosial itu nggak terlepas juga dari yang namanya pengabdian masyarakat ya, yang turun langsung ke masyarakat gitu. Jadi bagaimana cara BMKM FIPA mengembangkan keterampilan mahasiswa di bidang sosial? Jadi di dinas sosial sendiri itu kan banyak nih program kerja yang memang dikhususkan atau terfokuskan kepada masyarakat. Contohnya Bina Desa, terus juga ada galang dana ketika ada musibah kayak gitu. Jadi disitulah kita membangun kepekaan dari mahasiswa FMIPA untuk bagaimana cara kalian ketika ada musibah ataupun ketika ada bencana, kita ini tergerak hatinya sebagai mahasiswa untuk membantu masyarakat yang terkena musibah. Ya salah satunya ya kita, walaupun kita nggak bisa ke sana ke lokasi, ya kita galang dana, nanti hasilnya langsung kita kasihkan ke korban gitu. Terus juga untuk di bina desa kan ya mungkin teman-teman ada yang beberapa suka nih sama anak kecil kayak gitu, suka untuk ngobrol sama anak kecil, main sama anak kecil. Nah disitulah wadahnya kayak gitu, wadah kita bagaimana anak-anak ini bisa mendapatkan ilmu juga dari kita kayak gitu. Entah itu dalam misal kita ngasih pelajaran tentang berhitung ataupun tentang penghafalan kayak gitu. Jadi banyak sub program yang dimana membangun kepekaan sosial terusnya di KMFIPA. Oke, berarti sosial itu ada banyak juga gitu kan, selain penggalangan dana ataupun datang ke pengabdian desa. Itu kemarin baru aja gitu visit ke panti gitu. Kegiatan apa aja sih yang biasa dilakukan ke panti gitu? Oke, kalau untuk ke panti ya, jadi yang namanya ke panti ya pastinya kita ketemu juga dengan anak-anak yang memang bisa dikatakan hidupnya tidak seberuntung dengan kita gitu. Jadi gimana sih cara kita untuk bisa merasakan hidup mereka loh kayak gitu. Mereka kayak gini pasti susah loh kayak gitu. Dan di situ kita membangun kepekaan bagaimana cara kita untuk membantu anak-anak ini bisa mendapatkan hidup yang bisa dikatakan layak dalam bidang pengetahuan mereka, terus juga dalam bidang mereka bersosialisasi kayak gitu. Jadi banyak kegiatan ke panti ya, khususnya ke panti itu yang memang kita lakukan untuk bersosialisasi ataupun mendekatkan diri kita ke anak-anak tersebut. Berarti BEM ini cukup sosial banget gitu kan, ya, panti, pengabdian, dana gitu ya. Terus nih ini kan udah banyak banget kegiatan-kegiatan yang dilakuin gitu kan. Untuk mahasiswa berpartisipasi aktif kegiatan itu kayak gimana sih? Oke, untuk mahasiswa ini kita bicara mahasiswa ya, bukan hanya staf BEM. Iya. BEM sekarang sangat terbuka ya kepada KMFIPA. Misalkan nih kita sedang ada di agenda PKKMB. PKKMB kita tidak menutup kemungkinan untuk mahasiswa KMFIPA kecuali staf untuk dapat memberikan ide ataupun usahanya ataupun karya-karya mereka ke PKKMB dengan cara kami membuka open volunteer. Nah di situ mereka dapat bergabung untuk memberikan
apa yang mereka bisa untuk PKKMB tersebut. Kemudian ada agenda-agenda yang memang dilaksanakan dari seluruh bidang tadi yang seperti katakan oleh Pak Gubernur tadi. Kita ada forum juga nih, forum itu yang melibatkan seluruh KMF MIPA ataupun HMJ dan BO yang ada di FIPA itu sendiri. Untuk mereka berkolaborasi seperti kata kita tadi di awal, kalau misalkan di seluruh bidang yang ada di FIPA ini kita kolaborasi, bukan hanya FIPA bukan hanya sebagai BEM yang penggeraknya, tapi seluruh ormawa yang ada di FIPA itu bergerak, terutama KMF FIPA juga harus terus bergerak. Nah, untuk mahasiswa sendiri itu kan harus aktif gitu kan. Ya. Untuk anggota BEM-nya sendiri gitu loh, gimana sih kalau misalnya mereka itu nggak aktif dalam organisasi BEM, padahal mereka udah punya tanggung jawab di dalam BEM sendiri gitu loh. Oke, mungkin itu masalah yang biasa atau masalah yang sering ditemukan di setiap organisasi. Itu kita berbicara mengenai kaderisasi, yang artinya kita juga berbicara tentang dinas PPSDM. Tapi tidak hanya dinas PPSDM, tapi seluruh dinas itu harus paham yang dengan namanya mengkader ataupun kader. Itu kita tahu kader itu siapa, pengkader itu siapa. Kita sebagai pengkader harus tahu apa aja yang harus kita berikan kepada kader-kader kita, agar kader kita itu merasa mereka itu dibutuhkan, mereka itu memiliki poin yang bagus untuk BEM ataupun untuk dinasnya gitu. Jadi seluruh dinas yang sudah disebutkan oleh Gubernur tadi, semua dinas itu harus tahu gimana cara mengkader, atau bahasa simpel itu membuat nyaman setiap anggotanya itu agar tahu permasalahan-permasalahan mereka juga terbuka kepada kita untuk menyampaikan hal itu. Tapi untuk terbuka kita memang harus dipaksa untuk berkomunikasi kan. Berkomunikasi itu bukan hanya satu pihak tapi dua pihak. Jadi ketika kita sebagai pengkader memberikan pertanyaan atau berkomunikasi sama mereka, si kader juga harus memberikan komunikasi yang baik kepada kita agar tahu kita masalahnya apa, solusinya apa gitu. Oke, terakhir nih Bang, ada nggak sih kata-kata penyemangat gitu buat teman-teman ataupun para anggota BEM gitu loh, yang mungkin udah daya aktifnya itu udah agak turun gitu loh? Oke, kalau untuk kata-kata atau motivasi ya, atau bukan motivator ya, tapi untuk kalian para anggota BEM ataupun anggota organisasi lainnya yang sampai sekarang bisa dikatakan daya aktifnya kurang, kepada kalian untuk ikut organisasi itu pilihan kalian. Untuk terjun ke dunia organisasi itu adalah pilihan kalian. Di sini teman-teman diharuskan untuk bagaimana cara kalian memanajemen waktu kalian. Tumbuhkanlah rasa kepercayaan diri kalian dalam mengikuti organisasi, karena banyak sekali ilmu-ilmu di organisasi yang tidak bisa kalian dapatkan di bangku perkuliahan. Banyak skill-skill yang kalian dapatkan di organisasi, namun kalian tidak dapat di bangku perkuliahan. Soft skill seperti public speaking, terus juga kepemimpinan dan lain sebagainya, itu adalah ilmu yang bisa kalian dapatkan ketika kalian mengikuti organisasi. Dan ilmu tersebut atau skill tersebut bakal bermanfaat ketika kalian sudah menginjak pasca kampus gitu. Jadi semangat buat kalian, ingat banyak ilmu yang bisa kalian dapatkan tanpa harus kalian dapatkan di dunia perkuliahan atau di bangku perkuliahan, tapi kalian dapatkan di dunia organisasi gitu. Itu guys, banyak banget kan manfaat yang bisa kalian dapetin dari join organisasi. Bahkan sosialnya aja tuh besar banget buat dampak hidup kalian gitu loh. Ada nggak sih Bang jargon dari kabinet ataupun dari BEM sendiri? Ada dong pasti. Boleh diajarin dong Bang buat teman-teman gitu. Kalau saya bilang BEM KMF FIPA Kabinet Askara, jawabannya satukan asa, ciptakan karya, bermakna selamanya. Bareng ya Bang. Oke. Tuh, BEM KMF FIPA Kabinet Askara, Satukan asa, ciptakan karya, bermakna selamanya. Oke, makasih banyak banget buat abang-abang udah mau sharing-sharing tentang BEM KMF MIPA di sini. Mungkin dari teman-teman semua udah pada banyak banget informasi yang udah didapetin. Selamat apa lagi nih? Silahkan join ke BEM KMF MIPA dan rasakan sendiri apa dampak yang bakal kalian ambil nih. Satu lagi nih. Boleh? Jangan lupa follow IG BEM KMF FIPA Unsri @BEM FIPA Unsri. Jangan lupa di follow guys. Dan
See you di next Paya selanjutnya. Bye. Bye. Bye.